Oke, halo teman-teman kelas 7. Tidak terasa semester ini sudah selesai dan kita sekarang berada di final semester dan kalian saat ini sedang sibuk-sibuknya persiapan untuk ujian. Jadi kali ini Lausa akan membantu kalian untuk memberikan kisi-kisi sekitar bentuk soal ujian Mandarin yang akan diujiankan pada besok hari. Nah, sekali lagi di sini Lausa mungkin ingatkan bahwa ini hanya bentuk soal saja. Jadi bukan atau bisa saja tidak akan sama persis dengan apa yang akan diujiankan. Jadi hanya kayak bentuk dan contoh soal gitu. Jadi kurang lebih seperti apa ujian besok gitu. Jadi Lausa di sini akan berikan contoh-contoh soalnya seperti apa. Oke? Jadi jangan anggap bahwa ujian ini kisi-kisi ini akan jadi soal besok 100%. Bisa jadi, tapi bisa saja tidak. Oke? Jadi Lausa hanya memberikan kisi-kisinya saja, oke? Jadi kalian bisa coba review, belajar dari apa yang mungkin Lausa taruh di video ini dan juga mungkin nanti Lausa akan kasihkan PPT-nya ke kalian biar kalian bisa review sendiri untuk malam hari ini. So, Lausa sampaikan selamat belajar dan jayo. Hao. Kita mulai dari materi yang paling pertama yang kita pelajari ya. Yang kemarin kan kita sudah belajar yang namanya pinyin. Nah, untuk saat ini mungkin Lausa akan kasih kalian soal tentang shengdiao atau nada dari kata tersebut. Yang kita pelajari, yang kalian ingat itu ada berapa nada. Kemarin kita juga sudah sempat review ya, bahwa di Mandarin itu ada 4 nada utama plus satu nada netral. Oke? Jadi di sini totalnya itu ada 5 gitu, tapi Lausa pengen kalian tahu bahwa 5 nada ini datangnya dari mana gitu, oke? Dan mungkin jadi untuk soal besok itu akan ada soal di mana Lausa itu akan bagi dia dalam 3 part. Yang pertama itu tentang listening, kemudian yang kedua itu pilihan ganda, dan yang kemudian ketiga itu essay. Oke, jadi yang pertama kita coba bahas untuk bagian listening dulu ya, bagian mendengarkan. Nah, mendengarkan ini seperti apa? Nanti Lausa akan rekam sekitar 4-5 kata, dan 4-5 kata ini Lausa akan rekam untuk kalian dengarkan katanya. Dan di sini Lausa akan minta kalian untuk dengarkan dan pilih pinyin serta nada Mandarin yang tepat gitu. Jadi misalnya nih ya, misalnya Lausa di sini baca gitu kan, Lausa bilang liu gitu kan. Nah, untuk rekamannya Lausa akan bacakan sebanyak 3 kali. Lausa kasih kalian kesempatan untuk mendengar sebanyak 3 kali untuk menentukan manakah jawaban yang tepat. Kayak seperti ini kan, pilihan jawabannya di sini ada A, B, C, dan D. Ada 4 pilihan jawaban. Jadi 4 pilihan jawaban ini silakan kalian pilih mana jawaban yang benar gitu. Jadi A, B, C, dan D mana jawaban yang benar? Ya seperti di sini Lausa sudah taruh warna merah kotak ini. Jawaban benarnya itu adalah A ya, adalah A. L-I-U, liu dengan nada 4. Oke? Jadi kalau kalian pilihnya B otomatis salah, C dan D juga salah. Oke? Jadi kalau misalnya kalian memperhatikan setiap pinyin yang Lausa berikan, yang Lausa ajarkan, kalian pasti bisa untuk menjawab soal-soal dan pertanyaan seperti ini. Jadi untuk total pertanyaannya itu mungkin ada sekitar 4 atau 5 untuk pertanyaan listening. Oke? Dengan bentuk soal seperti ini. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut tentang pilihan ganda. Jadi pilihan gandanya itu membahas tentang apa saja? Nah, tentu saja membahas tentang materi yang sebelumnya sudah kita pelajari gitu. Kalau kalian atau teman-teman pernah ingat waktu pertama kali kita belajar tentang materi yang ada, yang paling pertama kali kita bahas itu adalah tentang wenghao. Sorry, ini ada salah nada, salah begini. Itu kan wenghao. Oke. Wenghao itu salam gitu kan. Nah, salam itu di sini seperti apa bentuk soalnya? Nah, di sini kalau kalian lihat, nah materinya itu nanti akan Lausa kasih setelah dari contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya kan seperti ini. Misalnya, apa kalimat salam yang akan kamu sampaikan jika kamu bertemu dengan guru gitu. Jika kamu bertemu dengan guru. Jadi Lausa akan berikan satu situasi, satu kondisi di mana kalian akan pilih jawaban mana yang tepat sesuai dengan situasi atau kondisi yang diberikan. Oke, jadi kayak sini kalau bertemu dengan guru apa yang harus disampaikan? Kalau teman-teman ingat atau teman-teman tahu dan ya misalnya mempraktekkan itu, kalian pasti akan tahu jawabannya. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini jawaban yang benar adalah C.
ya kan? Untuk kalau bertemu dengan guru, kemudian memberikan salam, bilang, 老师好, 老师好. Oke, jadi bukan kayak yang pertama. Kalau akan itu bilang 同学再见, 同学再见. Kalau kalian tahu, sekalipun mungkin kalian tidak tahu 同学 artinya apa, tapi kalau bilang 再见, itu otomatis bukan kata sapaan untuk bertemu ya. Jadi udah pasti yang pertama ini salah. And then yang kedua, 谢谢老师, 谢谢老师. 谢谢老师 juga bukan kalimat saat misalnya bukan kalimat yang tepat yang disampaikan saat bertemu dengan laoshi. Kemudian yang keempat itu 下课了, 下课了, laoshi juga udah pernah bilang tiap kali selesai kelas kan laoshi bilang 我们下课了. Nah, 我们下课了 it means ya kelas kita selesai gitu. Jadi otomatis juga bukan kalimat yang disampaikan untuk salam kepada laoshi. Oke, jadi kurang lebih contoh soalnya kan seperti ini gitu. Tapi bentuknya seperti apa, misalnya soal persisnya seperti apa itu nanti saja kita lihat besok ya. Tapi yang pasti kalian bisa review dari materi yang pernah laoshi kasih sebelumnya. Dari sini kayak menghao salam gitu kan. Ni menghao, laoshi kan bilang ni menghao. Terus 学生, 学生itu kan kalian, siswa atau murid. 学生 akan jawab 老师好. Oke. Nah ini kalau kalian review, ini adalah jawaban dari yang tadi, oke? Kemudian sama yang masih yang sama gitu kan. Kalau ini ada pembagian waktu gitu. Kalau tadi kan cuma sekedar hao, 老师好 itu bisa dibagi di pagi, siang, sore, malam atau kapanpun kalian bertemu. Dengan cukup hanya menyampaikan 老师好 itu udah oke. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih detail lagi, misalnya kalian ketemunya waktu pagi hari, terus bilang ke 老师早安, misalnya kayak di sini kan bilang 老师早安, 老师早安, it means selamat pagi, oke? And then kalau misalnya kalian bertemunya siang atau misalnya agak sorean gitu, nah 老师午安, 老师午安, or ya selamat siang bapak atau ibu guru. Jadi laoshi itu tidak ada pembagian dia itu cewek atau cowok gitu. Laoshi it means ya your teacher. Jadi enggak bagi dia itu cowok atau cewek. Cukup bilang laoshi, kita udah tahu itu adalah guru kita gitu, oke? Jadi ini untuk bagian waktu dengan ini cara menyampaikan salam dengan pembagian waktu. Dan kemudian kita lanjut ya. Selanjutnya itu masih sama gitu kayak tadi laoshi bilang kan, kalau kita sudah selesai kelas apa yang kita bilang gitu kan. Di sini laoshi bilang 我们下课了再见, 我们下课了再见. Oke. Nah, 学生 atau ya kalian siswa gitu kan akan bilang 谢谢老师再见. Oke, 谢谢老师再见. Oke. Jadi mungkin aja laoshi bisa tanya gitu. Kalimat apa yang akan laoshi sampaikan kalau kita udah selesai kelas? Ya otomatis kalimat ini kan, kelas kita selesai sampai bertemu, 我们下课了再见. Atau sebaliknya, laoshi akan tanya, kalau misalnya laoshi bilang 我们下课了再见, apa kalimat yang akan murid sampaikan kembali gitu. Nah ini di sini jawabannya gitu kan. 谢谢老师再见. Oke? Hao. Dan selanjutnya itu part kedua tentang pilihan ganda. Jadi kalian pilih sorry ini masih tentang part kedua tapi bagian kedua dengan materi yang berbeda. Oke? Jadi kalau tadi kan tentang menyapa atau salam gitu kan. Nah, kalau di sini bagian kedua dengan materi yang kedua itu materinya kan bilangnya 你好, 你叫什么名字? 你好, 你叫什么名字? Ini juga kemarin kita udah latihan, kita udah belajar kosakatanya, kata-katanya juga ada di Quizlet, silakan kalian review sendiri gitu. Dan untuk kata-katanya dan untuk soalnya itu akan seperti apa, dia bisa seperti ini. Sini kan contoh soalnya dibilang, apa kalimat yang akan kamu sampaikan jika ingin mengetahui namanya gitu kan, mengetahui namanya. Kalau misalnya kalian ingat dari percakapan yang ada, apa yang akan kalian sampaikan kalau pengen tahu nama seseorang? Ya sederhana, kalau kalian ingat materi ini paling kalian sudah pasti tahu untuk menjawabnya. Ya tentu saja, ya ini kan kalian pasti bilang 你好, kemudian 你叫什么名字? Oke. Nah, di sini laoshi hanya akan berikan huruf Mandarin plus pinyin. Jadi bisa saja tidak ada, ya mungkin tidak akan ada translate atau terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi laoshi sangat berharap kalian dari kelas yang kita yang kemarin kalian sudah bisa kurang lebih memahami materi yang sudah diberikan dan tahu apa artinya gitu, oke? So, di sini 你好, 你叫什么名字? Ini jawabannya yang pasti ya. Karena untuk bertanya kepada orang
kalimat yang kita sampaikan seperti itu. Nah, kalau yang pertama, kenapa salah? Ya tentu saja salah karena dia bilang 同学再见. Ini yang tadi kita bilang 同学再见, ya teman, bye bye gitu kan. And then 你好，我是东尼. Nah, ini dia memperkenalkan diri. Halo, nama saya Tony. Ya, masa kita mau mengetahui orang justru menyampaikan nama kita atau informasi kita? Tentu saja ini juga salah, oke? And then 很高兴认识你. Nah, ini kalimat yang disampaikan dikala kita sudah tahu namanya dulu gitu, baru kita bilang, nice to meet you, senang berkenalan dengan Anda gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. Nah, jawaban-jawaban lain bakal bagaimana ya? Kalau kalian menguasai, sekalipun mungkin soalnya tuh langsung seputar gitu kan, misalnya langsung tanya, apa kalimat yang akan kalian sampaikan jika kalian merasa kalian senang berkenalan dengan dia? Otomatis kalian sudah bisa langsung menjawab bahwa itu adalah D gitu kan, misalnya gitu. Contoh-contohnya kan seperti itu, contoh soal untuk besok, oke? And then next, masih sama, 你叫什么名字gitu kan, bagian kedua. Nah, di sini langsung minta kalian terjemahkan apa artinya. Langsung ingin kalian, seperti tadi langsung bilang, tidak hanya sekedar tahu katanya, tapi juga mengerti akan konsep dan arti dari apa yang kita pelajari gitu kan. Apa kalimat dari apa arti dari kalimat berikut? Seharusnya kalimat berikut di sini harusnya ada, sini langsung agak lupa, di sini seharusnya ada tulisan Mandarin gitu kan. Anggaplah yang ini ya, 你好，你叫什么名字gitu kan. Nah, terus langsung akan tanya gitu, apa arti dari kalimat ini? Ya, tentu saja jawabannya dia kan, halo, siapa nama kamu gitu. Oke? Jadi bisa saja keduanya. Jadi bisa Indonesia ke Mandarin atau Mandarin ke Indonesia. Yang penting kalian bisa mengerti, kalian pahami, kalian ada review, kalian pasti bisa tahu. Oke? Dan selanjutnya, nah ini untuk 对话 atau dialognya. Jadi kalian bisa review dari materi kita yang di sini, karena semua materi ini yang sudah kita pelajari, kita juga sudah latihan. Kayak kemarin kan kita bagi dua orang gitu kan untuk kita latihan percakapannya gitu kan. Nah, ini semua akan keluar pada ujian besok. Jadi silakan kalian review sendiri ya untuk percakapannya, biar kalian tahu seperti apa di saat kalian ingin menanyakan nama atau misalnya ingin menyampaikan informasimu gitu kan, kemudian mengatakan nice to meet you gitu kan, dan kembali juga bilang ya senang berkenalan dengan Anda. Oke? So, jadi informasi ini sangat penting untuk kalian review ya untuk besok. And then bagian ketiga, materi ketiga itu tentang 数字 atau angka, oke? 数字 atau angka. Nah, kemarin ini juga kita sudah latihan kan, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini langsung minta kalian untuk bisa mengenal tulisan huruf Mandarinnya. Misalnya di sini langsung minta kan, sini langsung akan kasih soalnya. Jadi 9 tambah 3 sama dengan 12. Manakah tulisan Mandarinnya yang benar atau tulisan Mandarin yang benar untuk angka berikut ini gitu. Jadi kalau kalian perhatikan sini kan bacanya 9加3等于12. Oke, jadi kalau kalian lihat dia cocok itu dengan jawaban C, right? Jadi 9加3等于12. Oke, jadi 9 tambah 3 sama dengan 12. Oke, 9加3等于12. Oke, jadi ini jawaban benarnya. Jadi kalau misalnya kalian menguasai angka dan hurufnya, soal ini akan sangat-sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Rasul sudah pernah beberapa kali juga bilang, untuk kalian kuasai ini, kalian hanya cukup menguasai 1-10. Karena Mandarin itu sangat-sangat sederhana untuk perhitungannya. Oke? Soal langsung akan banyak ngomong, jadi akan seperti itu soal bentuk ujiannya. Kita juga udah pernah latihan ini di kelas, oke teman-teman. Nah, ini sekedar review, langsung cuma kasih di sini untuk 2 bagian, jadi 11-20 kan, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oke, and then 50-60, jadi 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, and then 60. Oke, so jadi ya seperti itu untuk kalian bisa review lagi, oke? And then essay, part ketiga, bagian ketiga ada essay. Jadi di sini minta kalian untuk bisa mengetik pinyin-nya, oke? Mengetik pinyin, tapi materinya juga masih tetap sama. Oke, materinya tetap sama dengan yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita pernah belajar untuk bertanya kepada seseorang berapa usianya, oke? Jadi langsung pernah kemarin tanya bilang, ni qi sui? Ni qi sui? Kamu umurnya berapa gitu? Ni qi sui? Jadi langsung akan tanyakan, ni qi sui gitu kan?
你几岁? Nah, kalau misalnya Laosu tanya ni 几岁, maka kamu harus bisa mengetik di sini jawaban dalam bahasa Mandarin seperti yang sini Laosu ketik. Laosu mungkin di sini tulis tambah 今年, tapi sebenarnya kalau kalian pun tidak tambah 今年, it's okay. 我可以接受, Laosu masih bisa terima. Yang penting intinya informasinya itu ada bahwa bilang 我, misalnya kayak Laosu, 我27岁, 我27岁, oke, 我27岁. Itu informasi paling penting yang diminta dari pertanyaan ini. Jadi kalian harus bisa untuk mengetik ini kita udah beberapa kali belajar ya. Dari yang pertama kayak tadi kan, 你叫什么名字? Oh, 我叫东尼, gitu kan. Terus 27岁, 27 ini juga kan angka, right? Angka. Jadi tadi kita juga udah pelajari untuk angkanya. Dan sui ini juga kemarin lo sempat minta kalian untuk tulis latihan untuk penulisannya. Jadi ini cuma satu kata doang yang harus kalian tambah pelajari gitu. Sui itu usia atau umur, oke? Jadi usia, misalnya keterangan tahun untuk usia dan umur. Jadi 我今年27岁, jadi saya tahun ini 27, oke? Atau saya 27 tahun, oke? So, jadi mungkin untuk materi kita sampai di sini. Kalian bisa coba review setiap materi yang sudah tadi Laosu sampaikan. Silakan review karena Laosu sudah memberikan video dengan sangat jelas kurang lebih akan seperti apa. Jadi dia akan ada pilihan ganda, akan ada essay, dan akan ada listening. Jadi berharap kalian bisa take time, kalian bisa take time untuk belajar malam hari ini. Dan ini juga salah satu percakapan yang kemarin kita latih ya, ni 几岁 gitu kan. Di sini juga ada. Laosu akan kasih, pokoknya intinya PowerPoint yang Laosu berikan ini, Laosu juga akan kasih kalian untuk kalian bisa review lagi untuk materinya. Oke? So, jadi jadi review kita cuma sampai di sini. Selamat belajar ya, semoga sukses untuk ujian besok dan bye bye. 谢谢你们，再见。